Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, nama Nali Sarwono, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tegal. Saat ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya bersama Ibu Mari Utami sebagai fasilitator dan Ibu Yeyen Anggraini sebagai pendamping praktik. Tujuan pembelajaran daripada koneksi antar materi kali ini yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan materi modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana saya bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulannya menurut saya, sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau sering kita sebut sebagai unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini sangat penting dan saling berinteraksi. Ketika unsur-unsur ini bisa dioptimalkan, maka akan tercipta hubungan yang selaras dan serasi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam faktor biotik, itu contohnya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas, masyarakat, wali murid, dan dinas terkait pemerintah daerah. Sedangkan yang termasuk faktor biotik adalah keuangan, sarana, dan prasarana, dan lingkungan yang ada. Bapak, Ibu, guru yang hebat, terdapat dua pendekatan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Dalam pendekatan ini, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Di dalam pendekatan berbasis kekuatan ini, memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Namun menurut Green dan Haynes, yang menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan yang berbasis aset. Yang berbasis aset, menurut Green dan Haynes itu ciri-cirinya fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Sedangkan kalau berbasis pada kekurangan, menurut Green, itu ciri-cirinya adalah fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama,
mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Pendekatan Asset-Based Community Development atau sering kita sebut pendekatan ABCD. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang menitik beratkan pada pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA yang menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pelajaran dalam pengelolaan sumber daya yaitu seorang pemimpin yang mampu mengidentifikasi, memetakan, dan memberdayakan sumber daya yang ada, yaitu 7 aset. Dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk menunjang pembelajaran murid sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Di dalam mengimplementasikan di kelas, saya akan berusaha memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran di kelas saya. Di sekolah, saya akan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya memanfaatkan aset sekolah dan tentunya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan di masyarakat, saya akan berkolaborasi dengan masyarakat agar turut serta mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu dan berpihak pada murid. Bapak Ibu guru yang hebat, kaitan atau koneksi materi modul 3.2 dengan modul 1.1, yaitu di dalam modul 1.1 bertujuan bahwa pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan di modul 3.2 itu menjelaskan bahwa dalam menuntun kodrat dan laku anak, seorang pendidik harus mampu mengelola aset atau potensi yang dimiliki agar anak mampu mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas dan berpihak pada siswa. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 3.2, di dalam modul 1.2 mengajarkan bahwa nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan di dalam modul 3.2 itu, di sana kita mempelajari bahwa seorang pendidik akan mampu mengelola sumber daya yang ada di sekolah,
dengan pendekatan-pendekatan berbasis aset, sehingga mampu mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan tentunya berpihak pada murid. Koneksi materi modul 3.2 dengan modul 1.4. Di dalam modul 1.4 itu menjelaskan bahwa budaya positif di sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sedangkan pada modul 3.2 itu bahwa guna menciptakan budaya positif, seorang guru harus mampu mengelola aset yang dimiliki, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Koneksi materi modul 3.2 dengan 2.1. Di dalam modul 2.1 kita telah mempelajari bahwa dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda, maka dibutuhkan pelayanan yang dapat memenuhi semua kebutuhan siswa, yakni dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sedangkan di dalam modul 3.2, kita mempelajari bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu siswa, yaitu mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk, maka dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dimiliki agar terpenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Koneksi materi modul 3.2 dengan modul 2.2. Di dalam modul 2.2 bahwa konsep pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk mengembangkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Sedangkan dalam modul 3.2 yaitu untuk mendapatkan pengelolaan sumber daya yang ada, guru harus memiliki KSE dan mampu untuk mengelola sosial emosionalnya dengan baik sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran secara maksimal. Timbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan. Sedangkan di dalam modul 3.2 bahwa sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mengandung nilai kebajikan universal. Pengelolaan aset baik biotik maupun abiotik sepenuhnya diperuntukkan untuk kemajuan dunia pendidikan dan muaranya berpihak kepada kepentingan murid. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini. Pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya selalu melihat sesuatu berdasarkan pendekatan berbasis masalah tanpa melihat sisi positifnya atau potensi yang terpendam, sehingga program kurang maksimal, keberhasilan dan selalu diukur dengan berdasarkan kemampuan finansial. Tetapi setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, saya mulai sadar bahwa dalam melihat sesuatu jangan didasarkan pada sisi kelemahannya, tetapi harus dengan melakukan pendekatan berbasis aset.
sehingga saya mampu mengelola dan mengoptimalkan aset yang ada di sekitar saya sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada murid. Para bapak, ibu, guru hebat, demikian tadi penjabaran dari saya tentang koneksi antar materi modul 3.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.